apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatan mereka, taat patuh kepada suami mereka, qilalah adkhulil jannata min ayya abwabal jannata syi'ta. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja yang engkau suka. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, maka sholat itu jangan pernah tinggalkan. Siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, berarti telah melakukan dosa besar kepada Allah. Ini kajian kita tadi, sengaja dia. Sengaja apa? Sengaja tak mau sholat. Sholat tak mau. Kan dah parah manusia ini. Ini manusia parah ini kalau sholat pun ditinggalkan. Kalau nggak sholat sih kak, halangan katanya. Ditanya lagi sama wak laki, sholat ya wak katanya. Kalau wak belum ada panggilan katanya. Lancip kali mulutnya, jijik kali aku nengoknya. Wak sholat ya wak, kirim salam ya katanya. Sholat kirim salam kan dah gawat tuh bu. Sholat kirim salam, maka hati-hati kita bu. Jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu tiangnya agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama. Bu, kita mulai ya bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas sahidina was sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak dan Ibu sahibul bait di rumah yang bertuah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, mudah-mudahan kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukurlah kita kepada Allah dengan bersama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersolawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain lagi untuk kita semua. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan
dengan memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tetapkan kita menjadi golongan umatnya baginda Rasul yang atas izin Allah insya Allah kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Hasan Al-Basyari, seorang ulama mahsyur, seorang ulama yang juhud, seorang tabi'in yang mulia, beliau pernah menyatakan bahwasanya ada 6 perkara, yang 6 perkara ini bisa merusak hati manusia. Maka kalau 6 perkara ini ibu, bapak kita lakukan, akan merusak hati kita. Cacatlah hati kita. Kalau hati kita rusak, kalau hati kita cacat, hinalah kita nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fasada qulubi an syittati asya. Kata beliau, ada 6 perkara, yang 6 perkara ini bisa merusak hati manusia. Awwaluha, yang pertama, yuznibuna biroja'it taubah. Kata beliau, kata Imam Hasan Al-Basyari, yang pertama yang bisa merusak hati manusia itu adalah yuznibuna biroja'it taubah, yaitu sengaja berbuat dosa, sengaja berbuat maksiat, sengaja ingkar kepada Allah dengan harapan dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, hati-hati bu, hati-hati pak. Dia sengaja buat dosa, dia sengaja berjudi, dia sengaja berzina, dia sengaja minum minuman keras. Ketika disampaikan kepadanya, saudaraku, kenapa engkau minum minuman keras? Saudaraku, kenapa engkau berjudi? Enggak apa-apalah, kan nanti bisa taubat katanya. Kan nanti kita bisa minta ampun sama Allah. Ini pemikiran seperti ini Pak, Bu, ini adalah pemikiran yang sangat keliru. Pemikiran seperti ini, pemahaman seperti ini, pada akhirnya nanti akan merusak hati kita. Dosa yang kita lakukan kepada Allah, maksiat yang selalu kita kerjakan kepada Allah, pada hakikatnya itu akan semakin membuat hati kita jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Nabi pernah mengatakan bahwasanya dalam sebuah riwayat Rasul menyatakan, barang siapa yang berbuat satu dosa kepada Allah, barang siapa yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka hati orang tersebut yang berbuat dosa itu, kata baginda Rasul, hatinya diletakkan satu noktah hitam, satu bintik hitam dalam kolbunya, bu. Hati-hati kita, bu. Kalau kita berbuat dosa, diletakkan oleh Allah satu bintik hitam ke dalam kolbu kita. Maka kalau dosa itu terus-terusan kita kerjakan, maka akan semakin gelap dan butalah hati kita untuk melihat kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan coba-coba bu kita berbuat dosa. Apa contoh dosanya Ustadz? Oh, dosa ini banyak lah. Dosa itu bu, tingkatannya yang paling tinggi tak lain dan tak bukan adalah syirik kepada Allah. Jangan awak syirik. Bu, Sauti kenapa? Sok kali orang Batang Serangan ini. Bu. Nah gitulah kalau dipanggil. Dipanggil nyaut. Jangan berbuat syirik, bu. Ya, awak puasa juga, sholat juga, sedekah juga, baca Quran juga, tapi syirik kepada Allah. Ngapain dia Ustadz? Menduakan Allah, meminta kepada selain Allah. Tak boleh bu. Ya bu ya, mintalah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah yang sudah menyatakan dalam Al-Quran,
surah ke-112, surah Al-Ikhlas. Hafal kita semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Allah, pinter dia, jago dia ngaji. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Tuhan yang esa. Allahus samad. Allah lah tempat kita meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salat, baca Quran, kebetulan dia berdagang. Di rumahnya jualan kedai sembako. Oh, kok kedaiku nggak laris ya? Oh, nanyalah dulu sama Mbah Dukun itu katanya. Oh Mbah, ini kedaiku kok sekarang kayaknya nggak laris Mbah. Oh, ini ada yang nggak suka sama kau nih, katanya. Ya Allah, muncul pula lagi penyakit yang lain, dosa, berprasangka buruk sama orang, iya kan? Ini tetangga kau lah ini yang buat ini. Oh gitu Mbah, iya. Jadi kayak mana puter giling aja, mak ngerti puter giling katanya. Biar kedai dia yang tumpur katanya. Percaya kita, rusak iman kita, rusak keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh lain Ustadz? Banyaklah. Puasa juga, salat juga, ya kan? Begitu nanti ada yang kemalangan meninggal dunia, oh, pergi jenazah itu dibawa ke pemakaman, malamnya dipasanglah sentir, dipasanglah lampu terang. Supaya apa? Kata dia nanti supaya kuburannya bercahaya katanya. Waktu hidup nggak pernah sujud sama Allah. Waktu hidup kerjaannya berjudi aja. Kayak mana kuburannya mau terang? Azab Allah lah yang akan datang kepada kita. Seharusnya ngapain Ustadz? Minta ampunlah kepada Allah, anak-anaknya berdoa, ya Allah ampunkanlah dosa ya aku. Bukan dipasangkan lampu teplok itu aja. Supaya apa? Oh, supaya kuburan bapak aku terang. Itulah anak-anak yang tak pernah ngaji itu. Padahal kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatun jariyah, aw ilmin yantafa'u bih, aw waladun sholihah yad'ulah." Apabila mati anak Adam, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah yang pernah dilakukan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah disampaikan. Yang ketiga, anak soleh yang senantiasa mendoakan ayah dan bundanya. Seharusnya didoakan ayahnya. Bacakan Ummul Kitab, bacakan surah An-Nas, niatkan bacaan-bacaan Al-Quran itu kepada orang yang telah meninggal dunia. Bukan malah kita sibuk ngidupi lampu sentir. Maka itulah yang akan merusak keimanan kita kepada Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berbuat syirik kepada Allah. Apa contoh dosa yang lain Ustaz? Banyak kali lah Bu. Gak nyaut lagi Bu. Gitulah. Mau masuk surga kan Bu? Maulah. Kalau orang Batang Serangan gak mau masuk surga ya kelewatan ya kan Ustaz. Soalnya ada sekarang ditanya mau masuk surga gak mau katanya. Enakan dalam neraka katanya. Bisa jumpa Michael Jackson, bisa kongko-kongko katanya. Pau ya kan. Pikirnya dalam neraka bisa kongko-kongko. Wadah tuh, nantang dia Bu. Ibu kalau mau masuk surga 4 syaratnya. Ini banyak yang dilanggar nih sama orang beriman. Apa itu? Kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat saumaha wa hasanat farjaha wa ata'at jaujaha qila laha dukhulil jannata
min ayya abwabal jannata syi'ti. Kata Rasul, apabila seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan suci Ramadan, menjaga kehormatan mereka, taat patuh kepada suami mereka, qila laha dakhulil jannata min ayya abwabal jannata syi'ta. Maka dikatakan kepada mereka, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja yang engkau suka. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, maka sholat itu jangan pernah tinggalkan. Siapa yang dengan sengaja meninggalkan sholat, berarti telah melakukan dosa besar kepada Allah. Ini kajian kita tadi. Oh, sengaja dia. Sengaja apa? Sengaja tak mau sholat. Sholat tak mau. Kan dah parah manusia ini. Ini manusia parah ini kalau sholat pun ditinggalkan. Kalau nggak sholat sih kak, halangan katanya. Ditanya lagi sama wak laki, sholat yuk wak katanya. Kalau wak belum ada panggilan katanya. Lancip kali mulutnya, jijik kali aku nengoknya. Wak sholat yuk wak, kirim salam ya katanya. Sholat kirim salam kan dah gawat tuh bu. Sholat kirim salam, maka hati-hati kita bu. Jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu tiangnya agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sesungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat berarti telah menegakkan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti telah merobohkan agama yang mulia ini, Bu, Pak. Maka jangan pernah kita meninggalkan sholat. Kalau kita terus-terusan meninggalkan sholat, Ibu, Bu, kalau kita terus-terusan meninggalkan sholat, kata Imam Hasan Al-Basri itu tadi, hati kita ini jauh dari hidayah Allah. Kenapa? Setiap kita meninggalkan sholat, Bu, diletakkan satu bintik hitam dalam kalbu kita. Terus-terusan kita tinggalkan sholat, hati kita hitam, gelap, sulit menerima nasihat dari orang lain. Sulit untuk bisa menerima kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah kita berbuat dosa kepada Allah. Termasuklah dosa itu adalah meninggalkan salat dengan sengaja. Bu, kata Nabi dalam sabdanya, awwaluha yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah, fa in salahat salaha sairu amalih, wa in fasadat fasada sairu amalih. Sesungguhnya perkara amal yang pertama sekali nanti yang akan dihisap pada hari kiamat itu adalah perkara amal sholat, Bu. Kalau sholat ibu baik, baiklah amal ibadah ibu yang lain. Kalau sholat ibu buruk, cacat, bolong-bolong, hancurlah amal ibadah kita yang lain, Bu. Maka syarat ibu, ini wanita nih, enaklah jadi perempuan. Kalau mau masuk ke dalam surga, syarat utama yang pertama harus ibu lakukan adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Jangan pernah ibu tinggalkan, Bu. Bisa, Bu, ya, insya Allah ya? Insya Allah. Yang kedua apa tadi? Wasomat saumaha. Laksanakanlah puasa di bulan suci Ramadan. Maka kita, Bu, kalau setiap bulan suci Ramadan tuh sedih kita. Begitu jumpa sedih haru kita. Kenapa ya Allah? Alhamdulillah kau kabulkan doa hamba di Ramadan tahun yang lalu ya Allah. Hamba meminta, ya Rob, tolong sampaikan umur hamba ya Rob, agar dapat berjumpa dengan Ramadanmu tahun yang akan datang. Oh, jumpa aja sedih kita, Bu. Begitu hari pertama, ya Allah, menetes kadang sahur tuh. Ya Allah, bisa laku puasa lagi, alhamdulillah. Disampaikan Allah lah umurku. Berjalan Ramadan tuh 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, makin haru tuh, Bu. Ya Allah, udah mau kita tinggalkan Ramadan tuh, semakin haru kita, semakin sedih. Ya Allah, kira-kira umurku nih jumpa nggak dengan Ramadan tahun yang akan datang? Kira-kira dapat kesempatan aku nggak menghirup napas di bulanmu yang mulia itu ya Rob? Maka kita sangat senang manakala kita berjumpa dengan bulan
Ramadan. Maka tunaikan Bu puasa itu. Apa yang didapat? Kata Nabi dalam sabdanya, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan hati yang ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih dosa kita, Bu. Kalau seandainya kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kata Nabi dalam sabdanya yang lain, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadanu ilal ramadan mukaffiratun lima bainahunna ijajtuni batil kabair. Kata baginda Rasul, sesungguhnya antara solat 5 waktu yang satu dengan yang lain, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Antara solat Jumat yang satu dengan yang lain, Jumat yang lalu dengan Jumat yang ini, Jumat yang lalu-lalu, antara puasa Ramadan yang satu dengan yang lainnya, Ramadan 1440 Hijriah, 41 Hijriah, 42 Hijriah, 43 Hijriah. Ternyata itu merupakan cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, Bu. Ijaj tunibatil kabair, selama pelakunya tidak melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita, Bu, kalau diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Maka ibu-ibu wajib, Bu, tunaikanlah puasa di bulan suci Ramadan. Karena itu merupakan salah satu passwordnya ibu untuk bisa sampai ke dalam jannahnya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga kata Nabi, Bu, wahasonat farjaha, senantiasa menjaga kehormatan mereka. Apa kehormatan wanita tuh? Yang paling utama ya auratnya lah, Bu. Seorang wanita itu terhormat dia manakala ia sanggup menutup auratnya. Di mana aurat wanita tuh? Dari ujung rambut sampai ujung kaki aurat wanita, Bu, kecuali wajah, telapak tangan, punggung tangan yang dapat terlihat. Yang lainnya sembunyikan, Bu. Jangan ibu pertontonkan kepada orang lain, Bu. Taatlah kepada Allah, Bu. Takutlah kepada Allah. Jangan kita waktu ngaji aja nutup aurat, Bu. Di luar, Bu, total kita, Bu, tutup aurat kita. Al-Quran yang bilang, Bu, surah kedua Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, total, jangan separuh-separuh. Dan jangan kau ikuti bujuk rayunya setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka ibu-ibu, orang-orang tua saya, jangan, Bu, ikuti bujuk rayu setan. Hari ini banyak orang Islam, banyak orang yang mengaku beriman, menjalankan Islam separuh-separuh. Contohnya menutup aurat aja, Bu. Kayak mana Ustadz? Atas tertutup, pakai jilbab. Pakai kol-kolah pula, dia jilbab, ya kan? Bawah terbuka. Apanya Ustadz? Betisnya nampak? Oh, banyak tuh sekarang kayak gitu. Ustadz kok tahu? Orang aku sering ke Peken. Di Pekenan banyak nengok kayak gitu. Atas tertutup pakai jilbab, bawah. Loh, ya astagfirullahaladzim. Ditengok dosa. Kadang-kadang gitulah ibu-ibu ini. Nggak ada kasihannya sama kami laki-laki. Ditengok dosa, nggak ditengok. Nah, ibu yang bilang, saya nggak bilang gitu ya. Maka tutup, Bu. Kita ini orang Islam. Kita akan mulia, kita akan nampak terhormat kalau kita sanggup menutup aurat kita, Bu. Totalitas. Kalau atas tertutup, bawah tertutup. Jangan kita gara-gara kepekan, enaklah laki-laki, cakap kan enak katanya. Kami pula disalahkan. Kami kan cuma beli toge, katanya, seperempat katanya. Ke kedai sebelah, ngapailah pakai jilbab, kan repot katanya. Oh, nggak boleh begitu, Bu. Gara-gara seperempat toge yang kita beli di kedai sebelah itulah yang menjerumuskan kita ke dalam
Jahannamnya Allah, nerakanya Allah. Kenapa? Kelihatan aurat kita. Jilbab nampak tertutup di atas. Ternyata kakinya terbuka. Apalah payahnya. Pakai baju yang longgar. Ditutup sekujur tubuhnya. Maka jangan pernah ibu membuka aurat ibu. Selain kepada suami ibu. Nggak boleh bu, haram hukumnya. Ya bu ya. Bu, bisa bu ya? Nah, insya Allah bu ya. Jangan pernah. Bapak pun gitu juga, Pak. Nah, ini bukan ibu aja, bapakku bilang juga, Bapak, kalau ibu keluar rumah, nampak kakinya, betisnya, larang. Ini kadang-kadang kan laki-lakinya pun ada juga yang dongok, gue tengok, ya kan. Suaminya, istrinya mau pergi ke Peken, mau kemana dek? Ke Peken, mantap kali kau dek, katanya, mentul kali kau, kata ya Allah. Malah dipanggar-panggari pula bininya. Beli apa dek? Biasa bang, katanya beli ikan, katanya namanya mau kepeken sama beli udang, katanya. Oh ya udahlah dek, pergi, bukan dilarang. Kalau istrinya yang suaminya yang bagus tuh kan, yang otaknya lurus kan, dek, kau mau kemana? Kepekan bang. Kok pakai baju gitu sih dek? Katanya itu suami yang lurus otaknya. Kenapa sih bang bajuku kan tapi pakai jilbab? Tengoklah kakimu nampak sayang. Nanti kalau kakimu nampak kayak mana orang nengok, orang berdosa, kau pun berdosa dek. Kau nggak kasihan nengok abang udah banyak dosa. Nanti abang mau masuk surga, gara-gara kau nggak jadi masuk surga. Karena apa? Nggak pernah abang larang kau buka kakimu kelihatan di depan orang. Janganlah dek, oh bilanglah, nasihatilah istri awak. Janganlah dek. Janganlah keluar rumah dek, kalau pakaianmu kayak gitu. Itu lagi dek, tengoklah pakaianmu ketat kali. Itu salah ukuran ya dek. Kau kan pakai XL, kau pakai S katanya. Apa nggak ketat badannya? Sesak napas jadinya. Ini kalau laki-lakinya yang dongok kan ipaten kali kau dek katanya. Istrinya naik panggung joget sama laki-laki lain. Ser dia ipaten kali biniku joget. Kata ya Allah. Kata, ya Allah pula tuh. Pau kali itu kan. Atau orang dilarang lah, dek, turun kau. Bikin malu aja kau. Nggak malu kau sama anak-anakmu rajin ngaji. Joget pula kau sama laki-laki lain di atas panggung. Tunggulah bang tanggung, katanya. Oh, bayar. Jangan, bu. Maka, jaga kehormatan kita. Menutup aurat kehormatan seorang wanita. Apalagi kehormatan seorang wanita tuh. Lisan, bu. Lisan dijaga, lisan. Mulut. Nah, mulut kita jangan terlalu lancip. Jangan terlalu nyinyir, jabir, suka nyeritain orang. Ini kan kelemahan kita ini sekarang gitu. Pantang orang ada salah sikit dah. Tadi nggak enak kali ya perwiritannya katanya. Kenapa? Lama kali mulainya katanya. Ustadznya pun nggak enak katanya. Mak ustadznya pula disalahin. Habis itu ustadznya nggak salah, iya, aku pun nggak enak juga loh katanya. Kenapa sih? Katanya kuenya keras-keras sekali. Kata ya Allah kuenya pula disalah-salahin. Ada aja salah orang. Nggak boleh kayak gitu bu. Ya bu ya iya aku lagi tadi apes kali. Kenapa? Duduk di samping waktu. Entah pakai minyak apa sih nyong-nyong. Entah minyak apa. Kata ya Allah. Mulut lancip kali. Suka nyeritain orang. Jangan bu. Ya bu ya. Kunci mulut kita. Rem mulut kita. Jangan kita suka menceritakan aib orang. Maka ibu-ibu 3 sudah. Yang pertama salat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan. Yang kedua laksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga jaga kehormatan. Dan yang keempat wa ata'at jaujaha. Taat patuhlah kepada suami ibu. Ya bu ya. Yang punya suami bersyukurlah bu. Ya bu ya. Jangan pernah ibu membantah ucapan suami. Selama suami itu tidak mengajak bermaksiat kepada ibu, mengajak melakukan kesyirikan, taatilah suami ibu. Hormatilah dia bu. Ya bu ya, insya Allah bu ya. Bu, taatlah sama suami. Aku bela bapak hari ini. Ya pak ya. Ini kadang-kadang jadi istri ya Allah, sangarnya minta ampun. Suami kerja di Medan, namanya orang kerja diperintah aja sama bosnya. Belum siap satu diperintah lagi, belum siap satu diperintah. Leganya cuma jam 12 siang, waktu istirahat. Iya, aduh, lapang kali lah waktu istirahat. Habis itu pulang, jam 5 sore, maksudnya mau nyari ketenangan di rumah. Begitu sampai rumah baru ngucap salam, Assalamualaikum. Udah nyampe kau, kata ilakinya, ya Allah. Bininya sangar kali, macam singa. Apa enggak laki-laki banyak yang setruk, ya kan?
Kayak gitulah. Istri kejam kali, maka sama suami, ibu-ibu harus hormatilah suami kita, Bu. Taatilah suami kita manakala suami kita tidak mengajak kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, qila lahaduhulil jannata min ayya abwabal jannata syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja yang engkau suka, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kita kepada tema kita tadi, Bu. Jangan pernah berbuat dosa. Siapa yang berbuat dosa kepada Allah, hatinya gelap, hatinya hitam. Bukankah Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, surah yang kedua Al-Baqarah ayat 7. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu walahum azabun azim. Kata Allah, sesungguhnya hati dan pendengaran mereka telah kami kunci mati, kata Allah. Penglihatan mereka pun telah kami tutup, kata Allah. Dan bagi mereka, kata Allah, telah kami siapkan azab yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka selalu berbuat dosa kepada Allah, Pak. Sengaja dia berbuat dosa kepada Allah. Judi dilakukan, zina dikerjakan, minum-minuman keras, narkoba dijadikan candu. Alah, ngapain aku sekarang tobat? Kan nanti bisa tobat. Ini perkara ini sungguh sangat salah. Karena apa? Semakin kita berbuat dosa kepada Allah, pada hakikatnya semakin jauhlah kita dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kata Allah dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat 10, penyakit dalam hati kita ditambah oleh Allah. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, kata Allah. Lantas kami tambah lagi penyakit tersebut. Dan kami siapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Karena mereka senantiasa berdusta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Isbab dosa yang selalu mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri tadi, yuznibuna biroja'it taubah. Ini perkara ini jangan dilakukan. Sengaja berbuat dosa, sengaja berbuat maksiat dengan harapan dapat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hakikatnya, kalau kita terus-terusan berbuat dosa kepada Allah, hati kita gelap, hati kita semakin jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna fil jasadi mudghatan iza salahat salahal jasada kulluh wa iza fasadat fasadal jasada kulluh ala wahiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging, kata baginda Rasul. Kalau segumpal daging itu baik, kalau segumpal daging itu bagus, maka baiklah manusia tersebut, maka baguslah manusia tersebut. Tapi kalau segumpal daging itu busuk, hitam, jelek, rusak, maka jelek, buruklah manusia tersebut. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu, kata baginda Rasul, adalah hatinya manusia. Yauma la yamfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang nanti masanya ketika harta tak berguna di hadapan Allah, anak tak bermanfaat di sisi Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang mulia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jaga hati kita agar jangan sampai hati kita rusak, agar jangan sampai hati kita cacat, agar jangan sampai hati kita busuk. Kalau hati kita rusak, hati kita busuk, hati kita cacat, hinalah kita nantinya
di hadapan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya sekedar ini Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan, mengingat waktu yang sudah hampir masuk ke waktu zuhur. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan akan kita sambung. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya memohonkan keampunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.